Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore teman-teman semua, kenalin, nama saya Salsabila Azani Wijaya, biasa dipanggil Bila sebagai fasilitator utama di sesi sore hari ini. Bila juga sama nih kayak teman-teman di sini masih menempuh pendidikan sebagai mahasiswa S1 tingkat akhir di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Jadi selain jadi fasilitator, pastinya aku juga ikut belajar sama teman-teman di sesi perkuliahan kali ini. Oke, sebelum kita mulai, aku ingin ingetin teman-teman nih, untuk yuk kita patuhi class rules yang ada, bisa dibaca melalui chat box ya. Yang pertama, rename dengan format nama, underscore universitas atau instansi, terus nyalakan kameranya ya, agar supermentor kita juga bisa lihat nih wajah-wajah muridnya yang bersemangat. Teman-teman juga diharapkan untuk memakai virtual background yang tersedia di link chat box. Kecuali jika ada kendala ya teman-teman, dan diharapkan mematikan mikrofon, mute mic-nya selama perkuliahan, kecuali jika memang diinstruksikan untuk open mic ya. Dan untuk presensi kehadiran di sesi hari ini, kita bakal menampilkan QR code di akhir perkuliahan aja nih untuk teman-teman nanti scan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang presensi boleh ditahan dulu ya. Nah, nanti kalau misalnya di akhir sesi masih ada kendala sama presensinya, jangan khawatir, bisa langsung juga isi Google Form yang kita sediakan di chat box. Nah, buat teman-teman sekalian yang punya pertanyaan soal sesi ini, juga bisa banget nih untuk drop pertanyaannya di link Google Form yang kita udah sediakan. Biar nanti pertanyaan yang belum bisa dijawab di sesi hari ini, akan tetap terjawab, dan kita share nanti, kurang lebih H+3 di Instagram kita. Makanya jangan lupa juga untuk follow Instagram GIK, @gik.ugm, untuk dapetin update terkini dan join grup Telegram untuk yang belum join ya. By the way, teman-teman juga kalau misalnya mau dapet nilai bagus nih, 2 SKS-nya, jangan lupa partisipasi di sesi mini workshop. Nanti hasil mini workshop-nya seperti biasa melalui Jamboard, di-screenshot sticky notes-nya, dan di-submit di Learning Management System. Jangan lupa juga nih untuk ngumpulin mini assignment yang akan Bila umumin di akhir sesi. Semua link-link penting pokoknya akan tim DIK sampaikan melalui chat box, jadi jangan lupa untuk cek chat box secara berkala. Nah, sekarang semoga semuanya udah clear ya guys. Mari kita mulai. Wah, jadi sekarang udah bersama Gila di sore hari ini, figur yang luar biasa yang akan menjadi super mentor kita di perkuliahan kelas kali ini, Pak Resya Adi Pradipta, yang merupakan Country Manager dari Riot Games Indonesia dan Malaysia. Walaupun beliau sedang tidak dalam kondisi fit nih, tapi masih berkenan untuk bagiin ilmunya kepada kita semua di sore hari ini. Jadi jangan take for granted ya teman-teman, fokus, fokus, fokus. Nah, kepada Pak Resya, Bila persilakan untuk memulai kelas hari ini, Pak. Terima kasih Bila atas perkenalannya. Dan betul banget kata Bila tadi, saya hari ini mohon maaf banget sedang batuk parah, hari pertama batuk. Jadi kadang tiba-tiba suka nggak kuat untuk menahan karena tenggorokan sangat gatal. Jadi mohon maaf kalau tiba-tiba ada suara yang kurang enak ya di apa namanya speaker teman-teman. Tapi hopefully saya bisa apa namanya menyampaikan materi ini dengan baik dan tetap bisa tersampaikan ke teman-teman semua. Oke, langsung aja kita mulai mungkin. Um, Sebentar ya, kan? Oke, apakah udah terlihat Bila di layar Sudah, teman-teman? Pak, sudah jelas. Yuk. Alright, terima kasih banyak kesempatannya kepada UGM, DIK terutama ya, dan juga apa semua panitianya yang meng-create session ini. Ketika awal saya di-approach oleh Pijar Foundation waktu itu, Vero, misinya memang sangat positif ya. Jadi
selama ini teman-teman yang mungkin ada di tempat kerja itu mungkin banyak info-info yang nggak tahu gitu karena selama ini di tempat kuliahan biasanya sangat heavy di teori gitu ya. Nah, padahal banyak sekali hal-hal praktikal yang mungkin bisa teman-teman dapatkan dari praktisi-praktisi yang udah ada. Jadi waktu di throw this idea untuk sharing dengan teman-teman UGM, saya langsung tertarik gitu untuk explore the opportunity gitu. Dan hari ini saya mau ngebahas tentang level up game publishing and market penetration. Kenapa? Karena mungkin recently saya baru ini ya tadi assign oleh Riot Games pusat untuk menjadi country manager untuk Indonesia dan Malaysia. That means bahwa saya harus membangun bukan hanya kantornya atau bangun tim ya, tapi juga bangun the market gitu, build the market. Dan di sini saya ingin share dengan teman-teman. Biasanya kalau game itu seperti apa sih caranya gitu dan untuk market penetration especially di Indonesia yang marketnya cukup unik dibandingkan dengan market gaming di negara lain begitu. Saya adalah apa namanya di kantor Riot tentunya ada beberapa tim juga yang membantu saya untuk execute the campaign. Tapi on day-to-day basis, pretty much sebagai country manager banyak yang harus dikerjakan gitu ya. Not only just like strategizing the business, but also making sure that our business is safe. Dan kita kerjasama dengan apa namanya lembaga-lembaga di Indonesia supaya game kita juga aman gitu terus berjalan. Oke, ini mungkin topik yang kemarin sudah disepakati bersama waktu sama Dila ya, gitu. Kita akan membahas tentang dinamika perkembangan bisnis publishing dan industri game. Mungkin kita akan melihat bagaimana sih marketnya itu, dan kita mau lihat sebenarnya ada beberapa hal nih untuk monetizing your gaming business gitu. Mungkin kalau di sini ada teman-teman yang udah mau kepikiran untuk bikin startup game, penasaran gitu, gimana sih caranya bisa dapat uang gitu dari bisnis game gitu. Kemudian yang terakhir tentunya kita akan membahas tentang market penetration dalam industri game. Ini lebih ke apa namanya hal yang saya kerjakan on day-to-day basis di Riot Games. Nah ini personal journey. Saya mau share dulu sebelumnya saya lahir di Wonosobo. Saya tumbuh besar di sana sampai SMP ya. Jadi saya dulu di SD 1 Wonosobo, kemudian SMP di SMP 1 Wonosobo, kota yang sangat indah. Jadi kalau dulu teman-teman mungkin dari TK menggambar gunung dua, ada jalannya di tengah gitu. Itu udah pasti adalah kota saya gitu. Kota Wonosobo ada sawah-sawahnya juga ada sungai gitu ya. So sangat ngangenin dan apa namanya it's a beautiful place untuk refresh your mind gitu. Kemudian SMA saya ke SMA Taruna Nusantara. Di sana dulu tentunya bapak saya juga berharap kalau saya bisa militer gitu ya, karena uh, kalau orang Jawa tuh either mau jadi PNS atau kedinasan gitu ya, atau mungkin masih jadi akmil gitu. Nah itu impian bapak saya dulu gitu. Jadi saya turuti untuk masuk ke Taruna Nusantara, walaupun akhirnya saya menemukan jalan saya sendiri untuk tidak menjadi apa namanya militer gitu back then. And then saya lulus dari TN, saya kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip, jurusan manajemen. Di Semarang saya kurang lebih 4 tahun belajar tentang manajemen pastinya. Tapi back then ada beberapa apa namanya kesempatan saya bisa participate dengan acara-acara siswa gitu ya. Saya dulu aktif di UDF, Undip Debating Forum. Kemudian saya juga sempat masuk ke HN timnya mereka. Kemudian setelah lulus saya juga masih apa namanya masuk ke yang Leaders for Indonesia program National Wave dari McKinsey. Nah, terus waktu saya kuliah, saya dulu adalah penyiar radio gitu. Karena memang tuntutan saya orphan, saya anak pertama, kemudian adik saya 2, terus tiba-tiba saya orphan, jadi saya harus cari kerja gitu waktu itu. Jadi dengan prinsip
apa namanya prinsip kepepet gitu. Akhirnya mungkin saya bisa ngejalanin banyak hal gitu ya, kuliah sambil tentunya sambil apa namanya sambil siaran di radio juga dulu gitu. Jadi MC juga gitu karena memang bukan untuk keren-kerenan gitu ya, karena kalau dulu anak kuliah kan jadi penyiar ya wah keren gitu pasti pacarnya banyak gitu, so that's not the case. Lebih ke apa namanya lebih ke untuk pemenuhan kebutuhan pribadi sih beneran waktu itu. Nah kemudian setelah bekerja kurang lebih 3-4 tahun, saya dapat kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari University dari beasiswa dari Presiden waktu itu SBY. Ada program namanya beasiswa Presiden Republik Indonesia. Itu yang pertama dan yang terakhir gitu. Nah goalnya adalah untuk masuk ke apa namanya top 50 university untuk masing-masing bidangnya. Dan waktu itu saya mengambil MBA di University of Washington di sana. Terus mungkin ini dari karir journey-nya dulu gitu ya. Tadi mungkin saya sedikit cerita bagaimana um, apa saya dulu sempat aktif banget di kampus, ikut beberapa kegiatan, ikut beberapa lomba gitu dan juga apa dulu sempat apa namanya menang beberapa entrepreneurship challenge juga gitu kan. Dan ternyata it helps my confidence gitu untuk apa untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang mungkin dulu orang persisip kayak ih nggak mungkin ya bisa masuk Microsoft gitu. Jadi saya dulu apply Microsoft dari program Microsoft One. Ada 3.000 applicants di seluruh Indonesia. Waktu itu mereka juga ada roadshow-nya ke UGM. Saya datang, terus habis itu coba iseng-iseng apply gitu dan ternyata diambil 5 orang. Nah, saya termasuk salah satunya yang terpilih gitu. Tapi mungkin itu juga nggak akan bisa begitu kalau dulu waktu kuliah tidak aktif ya dan tidak ambi gitu. Jadi bahasanya sekarang kan ambi gitu karena apa namanya semua diambil semua diikutin gitu. So waktu itu berkantor di BEJ pertama kali saya ke Jakarta dan kurang lebih 2 tahun saya belajar banyak di sana. Role saya adalah selain apa namanya manajemen training Microsoft One, habis itu saya termasuk yang dipilih untuk di hire oleh Microsoft untuk role marketing and communications untuk market small medium business Microsoft. And then saya build a good relationship dengan bos saya di Microsoft. And then when he moved to Intel, he was asking whether I'm open, right, to explore opportunities with Intel. Of course, waktu itu Intel tahun 2012 kalau nggak salah, benar-benar market leader. AMD bahkan waktu itu sama sekali tidak terdengar gitu. Jadi I thought that it's a good opportunity to write on Intel. Dan saya belajar banyak sih dari dua company ini, Microsoft dan Intel, tentang bagaimana menjalankan day-to-day professional work gitu. Nah, setelah dari Intel, mentor saya yang tadi di Intel itu, saya minta surat rekomendasi untuk berangkat MBA kan, terus waktu itu saya dapat, and then like saya dapat beasiswanya juga, jadinya I left my wife waktu itu, belum punya anak sih, jadi masih berdua, tapi kita udah menikah, jadinya saya berangkat ke US, terus pas lagi di US, di Indonesia lagi rame-ramenya soal startup gitu, jadi kayak Gojek mulai dibikin gitu kan, terus kayak Grab gitu kan, terus banyak hal lain. Nah pas lagi saya ini kuliah saya bilang oh I tell myself that I want to join a startup company just to know and what it looks like and how it can work gitu. Jadi saya waktu itu join sebuah apa namanya company hospitality. Tentu teman-teman sudah familiar namanya Red Door. Saya pasti banyak banget ya di Jogja gitu dan di beberapa tempat lainnya gitu. Dan working with Indian definitely apa namanya different and then like apa namanya menurut saya sangat insightful. Mereka orang yang bisa thriving di tengah kondisi yang sulit, termasuk apa namanya budget biasanya kecil gitu, tapi mereka minta impact yang besar gitu. And it makes me learn right how to basically grow the company. Then I moved to MPL, Mobile Premier League, sama ini juga Indian company juga in the past apa
mereka ini adalah e-sports platform ceritanya dulu, di mana kita bisa bermain game, casual games kayak motong-motong buah gitu ya, Fruit Ninja dan segala macam uh, dengan teman-teman gitu. And then you could entitled for a prize kalau ternyata menang gitu. Jadi waktu itu sih konsepnya memang apa namanya, konsepnya adalah provide competitive players di Indonesia untuk menemukan teman yang juga kompetitif juga, tapi at the same time they can win a prize gitu sih. So the concept is interesting. However, kita punya isu gambling di Indonesia karena jadinya kayak potongan gitu ya. So the company just didn't take off, and then it was a good time for me to jump after 3 years di Riot Games. Karena memang waktu itu sebagai country manager, mereka nyari orang yang punya kualifikasi untuk um, apa namanya business development, tapi juga in the past they have marketing experience gitu. Nah, it's a mix of both when I was in these companies. Jadi ya I got lucky that I joined Riot gitu. Cuman ya dulu lumayan wawancaranya ada 10 lebih dengan 10 orang yang berbeda dan 10 topik yang berbeda juga. So it was amazing experience. Oke, sekarang kita masuk ke industry insights. Nah, monggo saya serahkan ke Mbak Bila untuk take over dulu. Baik, terima kasih Farasya, luar biasa sekali sharing tentang personal journey-nya. Nah, teman-teman balik lagi sama aku, kita sebelum belajar materi hari ini, kita podcast dulu ya, seperti biasa. Aku izin share screen ya, teman-teman. Tolong dibuka www.menti.com, masukin kodenya 71902984. Sekali lagi 71902984. Bisa dilihat juga ya di chat box kode Mentinya. Nah, aku izin share screen ya, teman-teman. Nah, hari ini tuh ada 3 pertanyaan nih, teman-teman. Pertanyaan pertama, ayo. Ini udah baru 4 nih yang jawab dari 55 teman-teman di sini. Apa game yang dirilis oleh Riot Games pertama kali? Wah, sejauh ini League of Legends nih, Pak. Ada yang jawab Valorant juga. Ada yang jawab Teamfight Tactics. Ini aku aja bahkan yang bukan gamers ya, Pak, tahu loh Riot Games. Saking terkenalnya Riot Games, luar biasa ya. GIK bisa mendatangkan Pak Resya Adi langsung loh dari Riot Games sebagai country manager di Indonesia dan Malaysia. Ada yang jawab juga nih. Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics, dan Runeterra. Ya, tapi yang paling banyak tetap nih League of Legends. Tapi belum 57 nih teman-teman, yang di sini kan ada 57. Ayo pada join lagi Mentinya. Jawab. Wah, makin bertambah. Ini kayaknya ada searching ya, Pak ya? Atau nanya chat GPT mungkin. Ayo teman-teman, aku kasih waktu 10 detik lagi sebelum kita moving ke pertanyaan berikutnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, Pak, ini bener nggak, Pak? Jawabannya League of Legends. Bener ya, Pak ya? Betul sekali, League of Legends gitu. Karena ya terima kasih ternyata teman-teman UGM ya, walaupun otaknya pintar-pintar, tapi ngerti juga nih soal gaming. Tentunya mungkin juga tetap bermain game juga gitu. So ya League of Legends adalah game yang pertama kali kita rilis, tapi mungkin di Indonesia Valorant tuh lebih meledak. Jadi banyak orang yang lebih tahu Valorant ketimbang League of Legends gitu. Nah, kita juga punya League of Legends versi mobile phone-nya, namanya League of Legends Walter. Jadi teman-teman bisa download dari App Store atau mungkin dari Play Store juga. Oke, Pak. Nah, kita langsung moving on ke next question ya, Pak ya. Nah, ayo teman-teman dijawab nih. Di-scan lagi QR code-nya ke Menti lagi. Masukin lagi kodenya 71902984. Sekali lagi 71902984. Game first person shooting apa yang dibuat oleh Riot Games? Ayo, hati-hati ya, jangan sampai salah jawabnya.
Apa nih kira-kira ya? Ini yang bersaing ini League of Legends dan Valorant. Oh, ini Teamfight Tactics mulai bermunculan nih. Yang jawab Teamfight Tactics. Ayo teman-teman nih, dari 55 teman-teman yang join, ini belum semua yang jawab. Yuk kita buka Mentinya, www.menti.com, dimasukin kodenya 71902984. Wah, banyak sekarang ada yang jawab Renetera juga ya. Ayo teman-teman, ini aku kasih waktu 10 detik lagi ya buat jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelum kita ke next question, ini bener nggak nih Pak? Nih anak-anaknya udah pinter belum Pak? Banget. Jadi jawabannya Valorant tentunya. Kalau untuk League of Legends itu kategorinya adalah MOBA gitu ya, sama seperti game kayak Mobile Legends itu jatuhnya ada 5 versus 5 bermain. Kemudian Team Fight Tactics itu jatuhnya chess gitu, kayak auto battler genre. Jadi kita kayak main catur, tapi bisa kayak jalan sendiri dengan animasi yang luar biasa. Nah, Runeterra ini dia lebih kayak card games gitu sih. Baik Pak, berarti ini majority anak-anaknya udah pinter lah ya Pak ya. Jawab Valorant. Nah, sekarang ini banyak teman-teman juga nih yang baru join. Sekarang udah ada 60 yang join di sini. Jangan lupa diklik www.menti.com, dimasukin ya kodenya 719029984. Sekali lagi 719029984. Kodenya juga ada di chatbox ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pada masukin kodenya di menti.com, nanti ada tuh description singkatnya ya. Riot Games ini baru aja merilis musik baru berupa boy band yang beranggotakan karakter-karakter dari game League of Legends. Apa nih nama boy bandnya? Jangan pada jawab K-pop boy band ya nanti, taunya ada yang jawab NCT. Hard Steel, Flave. Oh, ini kebanyakan baru 4 sih ini jawab dari 60 teman-teman di sini. Blackpink, Mbak. Mungkin Oh, besok-besok Riot Games collab ya, Pak ya sama Blackpink. Ezreal, Aphelios, Kain. Waduh, baru 15 nih teman-teman. Ayo, ada 60 teman-teman di Zoom meeting kali ini. Baru 16 nih responses yang masuk. Yang belum, langsung ke menti.com seperti biasa, masukin kode 71902984 ya teman-teman. Sekali lagi ke menti.com dengan kode 71902984. Tomorrow X Together. New Jeans. Wah, aku juga fans nih sama New Jeans. Bapak suka K-pop girl band atau boy band nggak nih, Pak? tahu ya, tahu berapa. Apalagi yang sama dengan Riot ya. Wah, Bapak juga ternyata K-pop stan. Ada yang jawab Smash, Pak. Betul nggak nih, Pak? Smash. Wah, ini udah 45 responses dari teman-teman. Mungkin kita cukupkan ya, Pak ya? Kira-kira yang betul yang mana nih, Pak nih? Yang paling besar betul banget Hardstyle, kayak banyak yang menjawab betul ya, makanya dia yang paling besar. Tapi kudos juga buat yang ngejawab personelnya, ya. Kayak ada Israel, Kisante, Aphelios. Jadi apa ya? Ini adalah personel-personel dari Hardstyle. Kemudian di sini ada yang ngejawab New Jeans. Itu kita juga baru ada kolaborasi dengan New Jeans. Bulan lalu kita rilis namanya God. Itu akan menjadi apa namanya tim songnya Worlds nanti di bulan ini November 2023. Jadi pasti mereka akan perform. Hopefully it will be as cool as the KDA yang kita juga punya yang kolaborasi dengan G-Idol ya. Wah, keren banget Pak nih untuk fans-fans New Jeans langsung nih pada searching nih abis ini Pak. Harus bisa ya. Baik, Pak. Terima kasih ya Pak. Bila izin stop share screen, Bapak dipersilahkan back floor at you Pak. Alright, thank you Bila untuk conducting the pop quiz.
tadinya saya ngobrol sama Bila, objektifnya the spot quiz adalah to understand, ya kan, kira-kira teman-teman punya familiarity nggak dengan produk-produk kayak Riot gitu. Dan ternyata udah banyak yang menjawab betul dan bahkan sampai dalam banget ke kulit-kulitnya gitu. So bukan cuma kulit-kulitnya, sorry, dalam sampai daging-dagingnya. So amazing. Thank you teman-teman UGM. Ya karena nanti kita akan ngebahas banyak hal tentang Riot Games juga. Jadi nanti sambil saya berjalan sambil jelaskan. Oke, dan ya. So game industry di Indonesia itu thriving gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sangat aktif di e-sports mungkin bisa tahu sendiri bahwa kita benar-benar mencapai 25 triliun atau sekitar 1,2 billion USD gitu. Ini angka yang tentu sangat besar untuk sebuah industri di Indonesia, dan di tengah-tengah kesulitan banyak company, banyak yang layoff dan segala macam, we could see that some gaming companies are still quite stable karena memang secara bisnis banyak yang tumbuh gitu. Nah, COVID menjadi kontributor utama untuk game ini tumbuh, terutama untuk mobile game gitu. Jadi kalau teman-teman aware dulu, mungkin sebelum ada mobile game yang seperti sekarang 4 tahun yang lalu, mungkin kita masih ke PC cafe untuk main game, ya kan? Mungkin kita masih main konsol dan biasanya demanding for high quality kind of graphics is something yang umum gitu. Tapi sejak pandemi, orang-orang bosen, ditawarkanlah game, ya kan, yang cukup bisa diterima oleh masyarakat luas. In this case waktu itu Moonton mengambil kesempatan untuk publish Mobile Legends gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana Mobile Legends itu thriving dan menjadi pemenang di market sebenarnya untuk mobile game di Indonesia gitu. Tapi kita bisa melihat tentu mobile games bukan satu-satunya. PC games juga contribute ke revenue yang sangat besar karena biasanya kalau PC games harganya lebih mahal ya. Kalau Mobile Legends kan biasanya kalau kita beli skin mungkin harga 10.000, 20.000 gitu. Nah kalau PC games biasanya harganya sampai ratusan ribu, bahkan ada yang keluar sampai jutaan nih untuk beli skin Valorant gitu contoh. Jadi the industry is definitely sexy, dan mungkin di artikel yang saya tampilkan ini dari Good News for Indonesia, bahkan kita bisa menyaingi musik dan film gitu secara industri gitu. Ini sesuatu yang luar biasa, dan tentunya di sini juga kita lihat bagaimana Pak Sandi sebagai Kemenparekraf kita put attention towards the growth of the industry, dan tentunya kita juga sebagai pelaku industri dari Riot Games kita juga optimis bahwa pasar game akan terus bertumbuh sampai 2025. Walaupun secara pertumbuhan udah nggak kayak sama waktu zaman COVID ya, tapi masih kita melihat pertumbuhan yang sangat cepat. Itu tentang industri. Kemudian it's getting more exciting gitu karena memang para game developer makin banyak cara untuk engage audience ya dengan game-game free to play, ya kan. Free to play ini tentunya cara Riot doing business, kita selalu free to play. Kita nggak pernah minta customers untuk bayar kecuali mereka memang pengen beli kosmetik gitu. Dan the way we do business adalah memang kita provide game yang sangat baik secara kualitas sehingga orang-orang invest waktu untuk bermain game tersebut. Ketika mereka udah invest waktu, mereka akan ngajak teman-temannya juga kan untuk bermain dan be part of the community. Nah, ketika udah ada efek sosial ini, biasanya mereka akan merasa kayak, oh, gue mainnya jago. I think I might need to get like skin gitu, just to state that I'm cool and I'm good at it gitu. Biasanya kayak gitu, kayak, oh, gue beli deh skinnya gitu. So dari situlah kita bisa monetize bisnis kita di game, walaupun jadi judulnya free to play, tapi tentu untuk cosmetics dan untuk efek-efek coolnya ini supaya lebih keren dari teman-temannya, they gotta need to spend for it gitu. Dan untuk orang-orang yang udah bermain berjam-jam gitu ya, it's like their life gitu. So they're willing to spend
as much money as possible gitu. Mungkin recently ada video viral gitu ya, bagaimana pacar apa namanya banting PC pacarnya, and then it was like a mess gitu karena dia benar-benar it's the life gitu that they already done gitu. So the time that they invest dan segala macam itu udah benar-benar kayak their life in a different world gitu sih. Nah, another exciting opportunities di gaming juga ada virtual reality pastinya, kemudian augmented reality, di mana menggabungkan sesuatu yang live gitu ya dengan sesuatu yang dibuat secara virtual. Kemudian AI di gaming udah sangat dipakai banget gitu, especially untuk NPCs dan juga ya imagine bahwa nanti mungkin kayak kalau kita main GTA, NPC-nya udah nggak yang kaku lagi, cuma kayak jalan keliling-keliling, tapi dia bisa diajak ngobrol, dia bisa kayak, nah itu tentunya melalui perkembangan AI untuk future. Terus cloud gaming, ini juga yang dikerjakan oleh Riot ya, jadi kita distribusi game itu melalui cloud, kemudian high fidelity graphics, itu juga salah satu karakteristik dari Riot, kita provide games yang secara grafik itu pasti lebih baik dari game developer lainnya gitu. Karena buat kami, buat Riot, players experience itu adalah segalanya. Jadi kita selalu berkomitmen untuk memberikan experience yang terbaik. Dan yang terakhir ada the metaverse. Tentunya teman-teman mungkin juga udah update ya bagaimana Mark Zuckerberg invest big budget untuk membesarkan metaverse, baik dari sisi use case atau mungkin dari sisi apa namanya gaming juga gitu. Jadi it's something that people still look up and we are looking forward to that. Nah untuk sekarang sih Riot belum ada eksplorasi untuk yang lain-lain. Kita masih tetap kayak free to play, cloud gaming, and high fidelity graphics. Nah ini marketnya gaming kita nih, data dari Newzoo ya tahun 2019. Kita punya 120 juta gamers di Indonesia. Itu udah setengah dari penduduknya kita, mereka adalah pemain games gitu. Dan kita bisa lihat apa namanya ternyata dari urban population yang ada itu men and women distribution quite evenly gitu. Jadi perempuan juga suka main games gitu. Di mobile games contohnya perempuan 70%, yang pria 74% gitu. Kemudian untuk konsol game surprisingly perempuan juga 50%, cukup tinggi ya, dan PC games kalau lebih rendah tentu 59% gitu. Jadi di apa namanya di dunia ini, especially di Indonesia juga gitu ya, ternyata yang kita lihat mungkin hanya cowok-cowok aja yang bermain game, that's not right gitu. Dan di Riot sendiri kita juga mencoba menciptakan lingkungan yang ramah untuk pemain perempuan nih gitu. Karena biasanya banyak yang kayak perempuan takut dikatain beban lah gitu kan. Atau aduh ini apa namanya mungkin secara skill belum mencukupi lah gitu, and then like dikata-katain kayak udah balik aja ke dapur dan sebagainya. Nah, those kind of thing itu Riot punya apa detections, dan kita bisa adukan pemain yang toxic gitu ya, yang mungkin merendahkan pemain lainnya, dan kita juga bisa apa namanya penalty gitu orang-orang yang mungkin secara permainan itu kasar gitu dengan pemain. Kemudian untuk genre-nya yang paling besar itu per platform ada mobile, itu strategi 34%, kemudian MOBA 32%, kemudian action adventure itu 26%. Gitu. Nah, strategi ini kita juga melihat kita udah announce tanggalnya akan menjadi November ini. Jadi November banyak hal ya dari Riot. So ditunggu aja, yang tadinya mungkin main Teamfight Tactics hanya bisa di PC, sekarang sudah bisa crossplay dengan pemain yang ada di mobile gitu. Jadi tentunya kita bisa ramaikan permainan Teamfight Tactics ini karena seru banget. Gitu. Kemudian untuk konsol Battle Royale 34% paling ini, kemudian racing obviously 32%. Saya kaget loh bola nggak termasuk top 3 karena kalau kita lihat di Indonesia biasanya hampir semuanya main FIFA gitu. Kemudian strategi 30%. Nah untuk PC tentunya MOBA yang leading,
kemudian shooter itu ada di posisi 3. Tapi khusus untuk Indonesia, saya nggak tahu kenapa orang Indonesia itu sangat skillful untuk main game shooter gitu. Dan banyak atlet-atlet kita yang sudah melalang buana gitu ya ke klub-klub internasional seperti Christian Sutanto, Matrix gitu. Sangat membanggakan sekali gitu. Jadi dan untuk VCT Pacific yang tahun depan mungkin akan ada lebih banyak lagi Indonesians yang main di VCT Pacific. Jadi dinantikan saja dan semoga teman-teman juga ikut nonton dan mendukung pemain. Ya, dan ini mungkin ada data dari Muzu yang lumayan baru. Ini sangat menarik nih. Jadi dari 100% total gaming, ada 76% yang sorry, 100% online population. Online population itu berarti dia seluruh platform gitu ya. Ada 76% yang bermain game. Nah, dari 76% itu 43% itu bukan cuma main game untuk gratis-gratis saja, tapi dia willing to pay gitu. Jadi sungguh persentasenya tentu konversinya juga cukup besar dan cukup healthy untuk apa namanya total market game ini. Terus kita secara distribution juga apa namanya antara konsol dan PC dan juga mobile players juga I think it's visible ya, dari mobile itu yang paling besar secara revenue, karena walaupun basket size atau mungkin angka transaksinya kecil gitu, tapi untuk revenue mobile itu paling besar karena usersnya sangat besar gitu, orang-orang yang membeli game melalui mobile gitu. Dan konsol dan PC juga ada di bawahnya, tapi they're quite balanced. Kita bisa lihat bagaimana hype-nya apa namanya konsol recently untuk PS5 banyak banget game-game yang dirilis secara spesial di Indonesia ya. Kayak tadi saya jalan melihat apa namanya billboard 3D-nya Spider-Man 2, very exciting. Jadi Indonesia is definitely a sexy market untuk apa namanya untuk developer gitu. Nah, sekarang saya mau perkenalan untuk Riot Games sendiri. Tadi sih di quiz udah banyak yang menjawab secara betul, jadi saya asumsi teman-teman mungkin udah familiar dengan Riot Games sendiri. Kita ada beberapa game utama yang dipublish oleh kami. Jadi di sini saya tulis Riot Games adalah sebagai studio dan publisher. Gitu. Apa sih studio itu? Gitu. Nah, studio itu adalah tempat di mana game itu dibuat. Gitu. Jadi di dalamnya itu ada designer, ada animator, ada apa namanya engineer juga yang membuat semua bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Jadi Riot itu dulunya awalnya waktu League of Legends kita hanya acting sebagai studio dan kita kayak belum berani untuk publish our game sendiri gitu. Makanya waktu League of Legends masuk ke Indonesia pertama kali itu kita bekerja sama dengan Garena gitu untuk masuk ke market Indonesia. Nah tapi along the way ternyata performance dari kerjasama ini mungkin kita banyak evaluasi gitu ya. Jadi Riot akhirnya percaya diri setelah kita punya capabilities, kita akhirnya publish the game by ourselves gitu. Kemudian Valorant sedikit cerita di tahun 2017 ya, di saat League waktu itu berumur 10 tahun, kita bingung gitu kayak gimana ya supaya kita bisa bertahan terus di tengah gempuran banyak game-game lain yang baru gitu, dan League of Legends juga udah dirasa tua gitu kan. Nah akhirnya kita diversify our game untuk membuat FPS. Pertama kali kita rilis FPS yang punya ability gitu, karena dulu yang namanya FPS ya kayak Counter Strike gitu kan, nembak gitu. Tapi di Valorant 5 orang ini punya function yang berbeda dan punya ability masing-masing sehingga membentuk satu tim yang solid untuk melawan tim lawan gitu. Ternyata konsepnya sangat berhasil
kita rilis di zaman COVID. Waktu itu tentunya kompetitor salah satunya adalah ada Apex Legends dan juga Overwatch waktu itu di Indonesia, tapi turns out Valorant perform better karena mungkin kita lebih stabil, terus secara fairness juga lebih adil gitu ya, bicara cheater gitu. Kemudian Teamfight Tactics ini adalah salah satu mode di dalam League of Legends awalnya. Terus ternyata orang-orang sangat suka waktu diintroduce di 2018. Akhirnya kita buat sebagai game yang permanen dan bahkan ini akan menjadi standalone game yang bisa di-download di Play Store ataupun di App Store nantinya ketika udah rilis ya. Insya Allah akhir bulan November ini. Gitu. Kemudian Wild Rift tentu alasan kita masuk ke Asia Pacific bukan karena apa namanya tidak ada kesempatan. Kita melihat bagaimana performance Mobile Legends waktu itu di market sangat baik gitu ya, dan kita melihat bagaimana orang yang suka main MOBA itu sangat banyak. Jadinya kita melihat opportunity untuk Wild Rift bisa dirilis di Indonesia gitu. Walaupun turns orang Indonesia itu adalah tipe-tipe orang yang bermain game kalau temennya main gitu. Jadi dia nggak mau kalau misalnya apa namanya, karena temennya mungkin nggak punya HP yang cukup kuat untuk main Wild Rift, jadinya kayak ya mereka akan prefer untuk bermain game yang semua orang bisa menggunakan gitu, karena motivasi bermain game orang Indonesia paling besar itu adalah untuk sosialisasi gitu. That's like the trigger for them to play. Terus terakhir Legends of Runeterra ini game yang apa namanya kita rilis untuk Deep Fate Riot yang di dalamnya banyak sekali lore dan cerita-cerita dan juga limited edition skins dan apa namanya collectible items. Dan tentunya Runeterra menjadi game yang kalau misalnya biasanya kita udah familiar dengan League of Legends dan TFT, biasanya juga sesuatu game yang dimainkan oleh fans kita juga. Nah, kalau mungkin publisher lain itu biasanya menjadikan e-sports itu cara untuk kita marketingin game gitu kan. Nah, untuk Riot Games itu beda. Kita menjadikan e-sports adalah pilar khusus yang mana ini bisa kita urus secara fokus dan bisa mendatangkan revenue secara terpisah gitu. Baik dari sisi sponsorship maupun dari sisi tiket yang dijual melalui acara-acara e-sports gitu. Nah, ini yang tadi saya mungkin cerita, ada New Jeans collaborations dengan Riot untuk lagu God. Ini nanti akan ada League of Legends Esports Final di Korea. Jadi jangan lupa teman-teman untuk stream dan kita lihat bagaimana cara Riot mengemas sebuah pertunjukan e-sports gitu. Karena ya biasanya kalau kita ngobrol dengan teman-teman di industri, biasanya Riot itu menjadi benchmark gitu untuk organisasi meningkat. Kemudian itu untuk League of Legends, LoL Esports. Kemudian untuk Valorant, kita punya Valorant Champions Tour. Tahun ini kita sudah selesai. Akan ada Champions Tour lagi tentunya di tahun depan. Kita bisa kick off di Januari akhir atau Februari awal untuk login-nya. Jadi ditungguin aja untuk teman-teman yang main Valorant. Ya, VCT ini tentunya akan menawarkan tontonan yang lebih oke dan lebih banyak drama lagi gitu. Jadi saya nggak sabar banget menunggu dua Sutanto bersaudara bertanding gitu ya, dan masih banyak lagi nanti hal-hal yang menarik dari VCT. Nah, ini tadi saya notice di chat box ada yang menanyakan kapan ada season 2 Arcane gitu. Jadi appreciate sekali ternyata ada teman-teman yang nonton Arcane gitu ya di Netflix. Ya, Arcane adalah film yang mini series ya yang kita buat based on League of Legends movie, di mana di situ kita ceritakan waktunya Jinx dan juga Vi, kakak beradik yang penuh konflik gitu. Jadi dijamin untuk season 2-nya pasti lebih seru, jadi ditunggu aja, tapi semoga tahun depan. Semoga. Kemudian yang terakhir ya, Riot Games Music, tentu yang paling besar untuk kita adalah KDA.
Jadi itu dulu dirilis waktu lagi Worlds di Seoul juga, dan menjadi salah satu iconic performance waktu itu, yang mana kita bekerjasama dengan G-Idol gitu. Tetapi tentunya kita harus diversify the partnerships, dan kita kemarin mungkin untuk Art Still kita bekerjasama dengan Baekhyun dari EXO, terus untuk apa, New Jeans juga untuk Worlds ya, bekerjasama dengan New Jeans membuat part gitu. Nah, banyak yang bilang sebenarnya Riot Games itu perusahaan apa gitu, perusahaan musik atau perusahaan apa games gitu kan, karena kok banyak banget musik-musik yang bagus yang dilahirkan dari Riot Games. Nah, itu prinsip kita punya player first itu selalu nempel untuk apapun yang kita buat gitu. Jadi setiap kita merilis apapun itu harus kualitasnya harus baik, harus dijamin fans suka, dan we really put them forefront untuk tahu, untuk make sure bahwa kita bring the best experience for them. Itu, dan mungkin visi kita juga sebagai company itu akan menjadi the 21st century entertainment company in the world gitu. Jadi that revolves around gaming gitu. Jadi bahkan gaming itu bukan menjadi main objective gitu. Jadi imagine kayak Disney gitu ya, teman-teman. Kan dia awalnya gede dari IP-nya Mickey Mouse gitu kan, dan mereka growing the princess-princessan gitu. Dan ternyata if we look at like apa Frozen gitu, itu juga IP yang luar biasa successful dan sangat besar, dan seperti kita juga punya apa namanya ambisi untuk bisa menjadi seperti itu. Karena bayangkan kayak anak saya gitu ya, yang perempuan kan dua-duanya, itu semuanya serba Frozen gitu, dari bajunya, dari tasnya, dari apa lagu-lagu yang dia nyanyikan gitu. Terus habis itu dia juga kalau untuk special occasion juga mungkin beli dressnya Elsa dan Anna gitu. So it's amazing how fandom can really make people love the product gitu. Dan itu yang Riot juga pengen in the future. Jadi kayak kita bukan cuma company yang bikin games, tapi kita membesarkan IP-IP kita sehingga orang-orang bisa berinteraksi dengan IP kita di multiple ways. Nah, ini mungkin salah satu contoh apa namanya music yang kita baru rilis ya, entertainment dari apa Art Still. Tapi tadi karena udah banyak yang betul jawabnya, jadi kayaknya kita skip aja ya, nggak usah dimainkan. Nanti mungkin teman-teman bisa search di YouTube, cari Art Still Paranoia, itu lagunya bakal kita mainkan juga nanti di Worlds. Oke, next kita akan masuk ke materi utamanya nih, gitu. Jadi bagaimana sebenarnya kita menyikapi apa growth gitu ya di company. Kalau misalnya kita punya objektif untuk grow the company, what it takes untuk kita apa namanya prepare gitu, especially on the strategy gitu. Nah, mungkin dari buku-buku yang teman-teman udah baca, tentunya yang paling populer adalah Unsolved Mathematics, dan sampai sekarang pun saya masih merasa bahwa ini yang cukup tepat gitu ya. Jadi ada beberapa strategi gitu ya. Di kuadran kiri ada new markets, existing markets, di bawah ada existing products dan new products gitu. Nah, ketika kita mungkin mau travel to the new markets with existing products, itu tentunya kita pakai strategi market development gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau serve the existing markets with existing products, itu namanya market penetration. Terus kalau misalnya kita mungkin mau apa namanya serving new markets with new products, kita bisa pakai diversification the product, dan juga untuk existing market with new products, tentunya ini jatuhnya adalah product development. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih apa namanya awam dengan istilah ini, karena ini sangat manajemen sih materinya gitu. Mungkin kalau dari teman-teman yang juga manajemen mungkin familiar, but like saya akan mungkin jelasin satu-satu apa itu sebenarnya. Nah, market development. Untuk market development itu kan kita use existing products to capture the new markets gitu. Dan recently Riot
itu mungkin 26 Februari 2020 tahun lalu ya, kita baru announce bahwa kita akhirnya akan membuka kantor di Asia Pacific, termasuk salah satunya di Indonesia, di Filipina, Malaysia, Thailand, untuk fokuskan apa namanya depth of the market. Jadi strateginya adalah saya tidak membuat produk baru atau modifying produk baru. Mereka cukup nge-ship produk yang kita sudah punya, tapi kita analyze kira-kira expansion strategi ini apakah oke atau enggak. Jadi biasanya sebelum kita apa namanya expand, tentunya juga banyak sekali ya hal-hal yang dilakukan. Tentunya ada research, market sizing juga, dan pastinya apakah ya. Dan tentunya kita juga menekankan bahwa the success is basically on the depth of the market itself, on the width of the market, not on the depth. Jadi kayak kalau misalnya kita udah sukses di market A, mungkin kita akan pergi lebih jauh ke. Terus untuk market penetration, ini yang mungkin berkali-kali dibahas dan mungkin temanya juga gitu ya. Focus on current products and current markets with the goal of increasing market share. Gitu. Jadi ini bukan market yang baru gitu ya. Waktu saya bawa Riot di Indonesia gitu, jadi ceritanya menurut saya Indonesia itu sangat susah untuk kita bisa market semua satu negara gitu, karena letak kita itu sangat dipisahkan oleh geografi gitu kan. Jadi jangkauan geografinya dipisahkan selat-selat dan juga pulau-pulau gitu. Makanya biasanya untuk big companies yang mereka lakukan adalah melakukan tiering gitu. Jadi ada selalu kita terapkan tier 1 city, tier 2 city, tier 3 cities gitu. Nah, waktu itu saya dan teman-teman merasa bahwa Valorant itu sudah cukup besar di tier 1 cities gitu ya, kayak Jakarta especially gitu. Nah, kita pengen untuk bawa growth-nya dari apa namanya dari market lain. Makanya for the market penetration ini waktu itu strateginya adalah kita targeting tier 1 cities, tapi abis itu kalau misalnya kita successful, kita akan ke tier 2, kita akan ke tier 3 kayak gitu. Nah, foto yang teman-teman lihat ini adalah activation yang kita buat di Bandung, Valorant Nusantara Rally Bandung. Kemudian waktu itu kita juga bikin di Jogja juga sebenarnya. Dan tentunya setelah ini kita akan melihat dan evaluasi apakah apa yang kita berikan ke teman-teman yang di kota lain ini sudah cukup atau kita harus berdalam lagi secara experience. Kemudian diversification. Jadi kita create completely new opportunities by developing new product that will be introduced to the market. Kalau mungkin teman-teman aware, Riot baru saja announce Project L, gitu. Jadi Project Lion atau kita akan membuat fighting games, jadi kayak Tekken atau Mortal Kombat atau Street Fighter gitu ya, tapi dengan karakter-karakternya kayak gitu. Untuk yang ada di League of Legends gitu. So di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa karakter yang juga ini tetapi ada Echo, tapi ada Darius. Nah, ini kita buat game mode-nya itu bukan MOBA gitu, tapi fighting gitu. Nah, ini bentuknya adalah diversification. Kita akan tes apakah pick up rate-nya bagus gitu. Nah, kalau ternyata orang suka, jadi itu akan menjadi sesuatu yang kita akan develop secara berkelanjutan. Dan mungkin di Indonesia juga cukup banyak ya fans fighting games gitu. Tapi ini cukup unik sih. Jadi fighting gamesnya 2 lawan 2 gitu. Jadi kita bisa jadi asisten atau bisa jadi player utamanya. Terus nanti kita bisa team up untuk menentukan musuh gitu sebenarnya. Gitu. Jadi kita tentunya build new opportunities by developing new products. Yang terakhir product development. Ya, product development ini create new products that can be sold in the existing markets. Gitu. Jadi mungkin waktu itu teman-teman ada yang ngikutin kita launching Neon, salah satu karakter yang ternyata dia adalah seorang apa namanya yang dari Philippines gitu ya. Kemudian ada Arbor juga yang dari India gitu. Nah,
Tujuannya untuk membuat produk ini adalah supaya masyarakat merasa familiar gitu dengan uh, dengan game yang kita buat gitu. Kalau misalnya mereka merasa dekat, merasa familiar, pasti mereka akan mengajak teman-temannya untuk bermain juga. Gitu. Jadi ya ini tentunya butuh effort yang luar biasa, biasanya dari tim game yang kan apa namanya mendengarkan dulu dari tim marketing insight-nya apa, market mana yang harus di-serve, kemudian apakah kita harus bikin new agent di country A, country B, country C, ketemu dengan perhitungan tentunya, dan kita mau lihat ROI-nya juga gitu, apakah setelah kita rilis agent-nya itu banyak yang akhirnya pakai, terus banyak yang akhirnya engage, dan sebagainya. Jadi product development tentu sesuatu yang necessary dan keep evolving ke sebuah bisnis. Ya, itu untuk unsolved metrics, kemudian lanjut ke apa namanya market penetration untuk di Indonesia. Ini sih sebenarnya lebih kayak checklist gitu ya. Kalau misalnya saya mau ada penetrasi apa namanya produk di Indonesia, kira-kira apa yang saya kerjakan gitu. Udah pasti yang pertama adalah research to the market, ya kan. Jadi kayak kita harus tahu di sana habitnya seperti apa, trennya seperti apa, kompetitornya gimana gitu. Jangan sampai kita salah mengambil tindakan gitu. Kemudian localization ini yang sangat-sangat penting di Indonesia karena nggak semua orang ngomong bahasa Inggris gitu. Dan gamenya Riot itu biasanya sangat American centric. Nah ini saya biasanya banyak tuh berantem sama orang-orang di pusat gitu ya untuk localization dan make sure bahwa local culture dan nuance-nya itu bisa masuk dengan local culture dan nuance-nya di Indonesia gitu. Karena ada beberapa kali kayak some sensitive apa namanya contents yang harus kita evaluasi untuk di-ship di Indonesia kayak gitu. Nah, saya tentunya akan menjadi garda terdepan untuk memastikan bahwa kita tidak menyimpang dari apa norma sosial dan norma yang kita percaya bersama. Kemudian mobile gaming focus tentu di Indonesia kalau fokusnya di PC biasanya ya kurang apa namanya kurang besar gitu ya. Jadi we should also make sure that this can be access to mobile games. That's why we hope that TFT Teamfight Tactics nanti kalau dirilis di mobile itu akan jadi besar gitu. Dan juga local partnerships. Di sini kita kolaborasi dengan local distributors atau app stores atau contohnya mungkin yang paling dekat tuh kita kolaborasi dengan Telkomsel gitu ya untuk apa namanya memastikan orang bisa download our game kayak gitu. Dan biasanya local partnerships yang brand-brandnya dekat dengan customers ini tentu akan membuat orang mungkin semangat gitu untuk main di game kita. Terus ada marketing and promotion, create a tailored marketing strategy, social media, personal advertising, engage with gamer, interact with gaming community. Ya, ini menurut saya paling penting ya. Jadi kayak di gaming company yang totally different dari bisnis yang lain adalah community marketing gitu. Jadi kita tuh besar dari komunitas, dari yang awalnya kecil, kemudian snowballing menjadi komunitas yang lebih besar. Kalau this smaller community is actually disappointed, then it will be gone. Jadi our job, our duty is to make sure that our community are well served and happy. Gitu. Dan untuk market penetration di Indonesia juga free to play model menjadi sesuatu yang menarik karena biasanya kalau udah di depan suruh bayar orang Indonesia kayak ada trust issue. And then like for payment options, this is also necessary untuk kita collaborate dengan apa namanya cara pembayaran yang lebih apa familiar ya untuk orang-orang Indonesia gitu. Kita berkolaborasi dengan salah satu payment enabler yang memungkinkan orang-orang untuk bisa membayar dengan berbagai macam cara, baik itu kredit card atau mungkin GoPay, Gojek yang paling gampang gitu kan. Jadi supaya nggak susah. Gitu. Kemudian ini regulatory compliance juga sesuatu yang sangat penting gitu. Kita tahu bahwa di e-sports gitu ya, misalnya ada body yang berkuasa namanya BBSI, kemudian mungkin di apa game publishing kita ada Kominfo gitu. Nah kita harus make sure bahwa apapun itu kita comply dengan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh baik Kominfo maupun oleh BBSI.
gitu. Nah, kita harus follow dan juga implement, dan tentunya negotiate juga ya kalau misalnya ada beberapa hal yang kita mungkin bisa upayakan. Community building tadi sudah dibahas tentang strong online community, kemudian adaptation, tentunya karena di Indonesia banyak banget game-game yang kita rilis setiap bulannya. Jadi tentunya kalau misalnya game ini nggak dimainkan sama temennya, dia juga akan main. Jadi it takes time untuk sebuah game untuk pick up gitu. Tapi make sure bahwa this community of people are playing. Kemudian legal consideration, ini tadi kalau teman-teman ngikutin, saya sempat di MPL, dulu sempat ada isu dengan gambling, tentunya ini menjadi apa namanya sesuatu yang kita harus hindari gitu. Kita harus make sure bahwa kita legally okay to operate. Oke, saya kembalikan ke Bila. Oke, terima kasih Pak. Aku izin masuk lagi ya teman-teman untuk nge-guide sesi mini workshop seperti biasa. Nah, tadi kan Pak Resha udah ngejelasin ya ke kita tentang the Ends of Matrix, salah satu tool untuk strategic planning. Nah, jadi kali ini kita akan workshop melalui Google Jamboard seperti biasa. Rules-nya dikirim oleh panitia tim GIK di chatbox ya. Aku akan bagi teman-teman semua ke dua breakout room berbeda dengan kakak-kakak dari tim GIK yang nanti akan jadi koordinatornya. Ada Kak Hilman dan Kak Sigit. Nanti diperhatikan ya kakak-kakaknya akan share link Jamboard berbeda untuk setiap breakout room. Make sure kalian nggak salah klik link, akan diberikan waktu 10 menit untuk mengisi, dan nanti balik lagi ketemu aku dan Pak Resha di main room ini ya. Sekali lagi teman-teman, dibagi kedua breakout room, lalu waktu yang diberikan hanya 10 menit. Nah, format jawabannya juga tolong diperhatikan ya, karena setiap mini workshop terkadang guideline workshop ini berbeda. Nah, Kak Hilman mungkin boleh langsung bagi nih Kak ke breakout room-nya. Nah, teman-teman boleh ya langsung join breakout room masing-masing. Aku izin undur diri dulu, nanti kita ketemu Halo, selamat sore Sobat Inovasi. Bagi teman-teman, silahkan untuk masuk ke link yang sudah kakak kirimkan di chatbot, kemudian silahkan patuhi guideline yang sudah kakak kirimkan. Jangan lupa untuk memenuhi di sheet pertama terlebih dahulu. Nah, semisal nanti sudah penuh di halaman pertama, silahkan Sobat Inovasi selanjutnya masuk ke halaman kedua. Jangan lupa nanti di screenshot, kemudian dimasukkan ke LMS. Terima kasih.
Halo Kak, boleh izin di-share lagi link Jamboardnya? Baik, silahkan bagi Sobat Inovasi yang sudah selesai dalam mengerjakan mini workshop, bisa kembali ke Mendung. Bagi yang belum selesai, dipersilakan untuk segera menyelesaikan. Terima kasih. Aku izin share screen ya Pak ya. Aku izin share screen terkait respon teman-teman nih di Google Jamboard. Akan mini workshop yang mempunyai case study, perusahaan fast food A asal Amerika akan membuka cabang di Indonesia. Buat satu strategi dan kategorikan dalam salah satu answer matrix. Format jawabannya, nama underscore jawaban, underscore kategorinya apa nih kira-kira, memilih salah satu. Nah, aku izin share screen ya Pak ya, kita ngeliat nih jawaban dari teman-teman. Sudah banyak nih antusiasmenya, luar biasa Pak. Mungkin kita random pick ya Pak ya, nanti Bapak mungkin bisa menilai, udah benar belum nih jawaban dari teman-teman nih. Hmm. Nah, mungkin ini dari Zafira Ade. Membuat menu spesial khusus yang ada di Indonesia sehingga masyarakat Indonesia akan lebih familiar dengan brand tersebut. Masuknya ke product development. Benar nggak nih Pak kira-kira? Betul ya. Jadi contohnya mungkin kita bisa ngelihat ada ayam goreng franchise yang juga jualan mungkin kuah rendang atau apa gitu. Nah itu biasanya supaya lebih relevan dengan market kita yang lebih suka makanan pedas. Jadi ya that's how kita penetrate ke Indonesia market. Ya jadi product development betul. Thank you Zafira. Thank you Zafira. Nah, ini juga mirip-mirip ya Pak ya, cuma mungkin sedikit berbeda. Katanya ini untuk membuat produk fast food yang tetap memperhatikan cita rasa Nusantara. Ini product development juga bukan Pak nih masuknya? Iya, kalau cita rasa Nusantara dan produknya dibuat lagi khusus untuk Indonesia, berarti itu termasuk product development jatuhnya. Ya. Tapi ini betul banget. Jadi biasanya untuk momen-momen tertentu gitu ya, di mana masyarakat Indonesia biasanya makan apa rendang pada Ramadan gitu. Jadi dipas-pasin gitu supaya lebih cocok dan lebih resonate dengan market. Jadi ya ini betul dari Daru. Thank you.
Wah, ini Kak Zafira sama Kandaru ini sudah dapat approval dari Pak Rasya, betul. Nah, kita moving on ke Jamboard kedua, Pak. Ini juga sudah banyak nih teman-teman yang menjawab. Mhm. Mungkin, nah ini kita, gimana nih Pak nih responnya akan jawaban dari Kak Sabrina. Program pada pelanggan loyal dengan memberi hadiah atau voucher untuk pembelian berikutnya. Ya, kalau ini tentunya biasanya masuk ke penetration ya kan, karena tentunya kita tidak melakukan perubahan kepada produk maupun market, tapi gimana caranya kita penetrate the market, kita kasih nih penawaran berupa voucher atau mungkin hadiah gitu, yang akhirnya bisa trigger orang untuk membeli gitu. Jadi ya, this is also one of the apa namanya growth strategy. Makasih Sabrina. Thank you Kak Sabrina. Nah mungkin yang selanjutnya ini yang terakhir ya Pak ya, karena kita ada keterbatasan waktu. Ini dari Kak Muhammad Rafli, melakukan penyesuaian dari segi rasa dan harga. Dari tadi belum ada yang mention tentang harga nih Pak, bagi masyarakat lokal sehingga dapat menarik konsumen. Apakah ini masuk ke market development Pak? Untuk penyesuaian harga tentu itu kan ada segmen of customers yang baru ya, berarti yang kita mau cater gitu. Contohnya mungkin kayak kita membuat paket hemat gitu ya, sebagai salah satu deal yang mungkin akan trigger orang untuk akhirnya mau mengambil produk tersebut gitu. Jadi ya ini salah satu strategi growth juga, termasuk penyesuaian rasa juga tadi jatuh produk development ya. Kalau harga tadi market betul. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak atas feedbacknya. Nah, untuk teman-teman di sini jangan lupa take notes nih, dicatat nih semua feedback dan materi hari ini ya Pak ya. Nah, eh saya kembalikan ke Pak Resya ya Pak ya untuk melanjutkan materinya. Floor back at you Pak. Terima kasih. Oke, thank you Bila. Tadi mungkin ada satu diversification yang belum ada orang yang menyentuh ya gitu. Contohnya adalah mungkin kalau fast food ini membuat produk untuk anak-anak gitu. Mungkin kids meal atau kids package gitu ya. Itu juga salah satu yang fast food kerjakan untuk diversify the revenue. Oke, ini untuk slide-nya saya harus present lagi ya. Iya Pak, boleh Pak. Alright. Thank you teman-teman, ternyata udah nangkep banget Ansoff Matrix ini, ya anak UGM gitu lah ya, of course dikasih contoh satu langsung bisa bikin banyak sekali contoh dan semuanya relevan. So good job on that, thank you. Next. Ya, nah ini mungkin terkait dengan monetization strategy gitu kan. Mungkin kalau saya tadi sampaikan, Riot Games is always free to play, selalu membiarkan customers untuk bermain secara gratis, and then nanti mereka bisa membeli tambahan-tambahan kosmetik gitu ya, yang membuat mereka menjadi lebih cool atau mungkin membuat mereka menjadi lebih terlihat sudah jago gitu ya, misalnya kayak dia pakai skin champions gitu untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya kualitas bermain dia udah nggak kalah nih sama pro players di champions gitu misalnya. So tentunya free to play ini masih menjadi bisnis model kita yang utama sampai sekarang. Even termasuk yang Riot Games konsol itu juga dengar-dengar akan free to play yang Project L. Nah, tapi ada banyak model lain gitu ya untuk bermain, bukan hanya freemium aja, tapi ada ad supported games. Jadi siapa di sini yang mungkin kalau main games, tonton dulu videonya biar dapat 5 diamonds gitu kan, atau mungkin bisa dapat nyawa tambahan gitu. Nah ini biasanya pakai ad supported games gitu. Jadi partner dengan Google gitu untuk connectin backend ke advertisement. Jadi para pengguna bisa expose to the Google Ads atau mungkin dengan partner lain gitu ya. Nah, nanti revenue-nya masuk ke company juga. Gitu. Premium kita udah bahas tentang Riot. Kemudian paid games, nah ini adalah game yang harus download dulu ya, harus bayar dulu waktu memainkan gitu. It's either beli di toko kaset, itu toko disc, mungkin kalau untuk pemain PlayStation gitu masih benar-benar yang traditional disc, atau mungkin untuk download melalui cloud gitu.
Kemudian subscription games ini adalah model berlangganan. Jadi kalau misalnya kita berlangganan, kita akan mendapatkan banyak benefit gitu ya, termasuk kayak ada paket-paket khusus gitu. Ini bisa dikerjakan juga. Jadi kayak misalnya setiap bulan recurring kalau kita subscribe, nanti kita akan mendapatkan series of rare skins gitu. Mungkin bulan depannya dapat yang apa lagi gitu. Tapi kejutannya berlangsung setiap bulan untuk 12 bulan gitu. Jadi bayar setahun kita bisa dapat 12 limited items misalnya. Ini juga sesuatu yang banyak diterapkan. Kemudian ada mix monetization strategy. Tentunya ini ada campuran gitu ya antara satu game lain dengan apa namanya satu strategi yang satu dengan yang lainnya. Contohnya kalau Riot itu kita kan premium gitu. Tapi kita juga punya misalnya kayak kita ada battle pass gitu. Nah battle pass itu jatuhnya bisa seperti subscription juga. Kemudian Meta Layer Monetization ini juga melalui Meta punya advertisement gitu. Jadi kalau bisa di-connect dengan advertisement yang ada di Meta, itu juga bisa dapetin uang sama kayak. Oke, terus kita akan launching TFT di November ini, dan sebenarnya tim Indonesia sekarang lagi sibuk banget buat siapin TFT Mobile Effect launch ini. Ditunggu aja, nanti bakal banyak activation yang seru-seru. Terus juga tentunya kita banyak hadiah-hadiah buat yang download pertama biasanya. Itu nanti untuk limited time, nanti biasanya kalau download pertama dapat A, B, C kayak gitu. Jadi make sure jangan sampai kelewatan tanggalnya di akhir November 2023. Dan terkait mungkin strategi distribusi, kalau Riot sih kita punya klien sendiri gitu ya, Riot klien. Ini saya orang harus download dulu dari websitenya kita. Kemudian di dalam Riot klien itu udah ada banyak games yang orang-orang bisa mainkan gitu. Mungkin ada beberapa game lain yang juga tidak hanya Riot klien, tapi ada juga yang melalui App Store, ada juga yang melalui Play Store atau mungkin Steam. Steam ini biasanya juga paling banyak dipakai oleh indie developers gitu ya, untuk taruh game-game mereka di situ dan orang bisa download dan main. Kemudian kita juga ada partnership dengan key partners kayak Game Pass, Xbox, kemudian ada juga Amazon. Ini juga membantu distribusi pemain kita karena akunnya bisa terkoneksi, dan kalau misalnya terkoneksi nanti bisa dapetin rare item atau limited items. Jadi ya ini harus melalui kerjasama yang biasanya dari level global. Itu terus untuk career pathways, ya mungkin saya sedikit sharing aja ya sebelum bagaimana apa namanya teman-teman mungkin yang tertarik untuk join di gaming industry, step-stepnya apa, tapi mungkin saya bisa share live at Riot. Jadi kami termasuk certified place to work. Nah, ini salah satu apa namanya indikasi bahwa bekerja di Riot itu sudah memenuhi standar. Termasuk juga ada company-company besar seperti Google, kemudian Meta, ya, Netflix itu juga place to work biasanya gitu. Kemudian nah, kemudian untuk benefit yang didapatkan oleh player itu untuk employee itu kita bukan cuma terima gaji aja atau mungkin bonus aja, tapi ada juga namanya Riot Play Funds gitu. Jadi kayak kita sebagai karyawan diminta untuk bermain game sebanyak-banyaknya. Jadi kita bisa beli game melalui Riot Play Funds ini, game apapun, tidak harus Riot gitu. Jadi kalau mau main game PS atau bahkan board game itu juga bisa dibiayai oleh Riot. Kemudian kita juga punya Rumble. Nah, Rumble ini biasanya setiap hari Kamis gitu jam 3 kita semuanya berhenti bekerja, semuanya bermain game gitu. Dan biasanya bergantung game yang lagi dihajar apa, bisa jadi Wall Street, bisa jadi TFT gitu sih. Jadi itu benefitnya untuk kerja di Riot, tapi tentunya juga basic benefits tentunya ada ya. Yang paling menarik adalah open paid time off. Jadi di tempat kita PTO itu nggak ada batasannya, unlimited. Jadi boleh cuti sebanyak-banyak kapanpun. Nah,
Mungkin kalau teman-teman jadi tertarik gitu kan untuk join di gaming industry, ini hal-hal yang tentunya saya share gitu menjadi salah satu key points. Biasanya yang pertama yang dicari adalah orang yang benar-benar driven by passion towards game gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketertarikan kandidat ya terhadap permainan itu terhadap games gitu. Terus apa namanya? Bagaimana dia juga mungkin allocate waktu mereka untuk bermain gitu. Yang kedua, familiarity towards gaming. Biasanya kita terima kandidat itu orang-orang yang allocate waktu untuk bermain dan biasanya benar-benar gamer yang ada beberapa role yang bahkan harus mencapai level tertentu untuk baru bisa join di Riot gitu. Tapi yang pasti familiarity towards gaming is a must. Mungkin previous experience with gaming company could also help. But also like if you play a lot of games and then like understand the community, that will also help. Kemudian yang ketiga, craft expertise. Craft ini adalah hard skill-nya. Jadi kalau misalnya role-nya adalah let's say influencer manager gitu, berarti kita cari orang yang memang punya background influencer management, and then like atau mungkin kayak finance, jadi juga harus tahu finance gitu. Jadi mungkin di sini ada software apa namanya developer itu juga harus punya certain quality gitu. Nah ini biasanya ada interview terpisah untuk benar-benar tes apa namanya kemampuan atau hard skill tersebut. Kemudian know the level of the job. Jadi kita harus tahu juga gitu apakah jobnya itu hanya butuh eksekusi aja atau juga perlu sampai level strategi gitu. Kemudian apakah kita akan manage tim atau enggak gitu. Nah itu harus tahu dulu karena ini menjadi sesuatu yang kalian harus siapin sebelum wawancara. Kemudian kita juga biasanya ada interview terpisah untuk tahu apakah teman-teman itu secara values masuk enggak gitu. Karena biasanya kita ada beberapa values, salah satunya adalah stay humble, stay foolish gitu. Itu kita biasanya kurang suka dengan anak-anak yang mungkin walaupun pintar gitu tapi kayak kurang humble gitu biasanya. Nah itu salah satu contoh. Jadi kita punya beberapa banyak values yang make sure bahwa you can reflect and present it. Ini yang terakhir adalah teamwork atau ability to collaborate. Pasti ini sih basic, tapi ada separate interview yang ngetes bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan yang lain. Terus mungkin untuk teman-teman yang berniat mulai sekarang kalau pengen gaming company, please play more games and play our games if it's like Riot atau mungkin kalau misalnya gaming company yang lain juga berarti that particular gaming companies. Kemudian kalau perlu bisa jadi part of the community dan listen gitu, mendengarkan. Kira-kira feedback dari players itu apa, terus familiarize yourself with like bagaimana orang-orang punya komentar tentang Riot gitu kan. Kemudian relevant skills ini tadi saya sampaikan, mungkin untuk craftnya sesuai dengan craftnya, misalnya marketing, sales gitu, atau mungkin ada and then do research about our company, read the website, and then like apa namanya di internalize gitu apa aja yang reflecting, misalnya contohnya di sini value-nya Riot ada 5 nih, mungkin kita bisa sambil kayak self reflection in the past tuh apa aja yang reflecting value ini ya gitu. Terus ini juga ask yourself if your value match with our company's value, karena tentu ada orang-orang yang mungkin kurang sependapat kayak ini biasanya nggak akan terlihat dari interview dan menjadi pertimbangan besar. Kemudian learn to collaborate with others, tentunya pengalaman untuk kolaborasi dengan tim. Oke, we go to recap. Kita udah ngebahas quickly tentang growth strategy, in this case unsolved metrics. Kemudian kita apa namanya di situ reflecting ya, kira-kira contoh-contohnya itu apa aja yang menjadi part of growth strategy tadi, apakah itu diversification, apakah itu product development, apakah itu market development gitu ya, atau penetration. Kemudian kita juga bahas tentang monetization strategy di gaming companies, tentunya sesuatu yang cukup unik
karena nggak banyak apa namanya companies lain yang punya cara monetization yang sama gitu. Kemudian kita juga membahas tentang penetration checklist di Indonesia, apa biasanya kalau kita mau penetrating the market di Indo, dan terakhir how to work at gaming industry. Jadi kalau teman-teman mungkin tertarik untuk bekerja, boleh. Nah, saya yang kurang bagaimana cara kita membuat game sendiri. Nah, ini saya belum ada, Mas dan Mbak, ya mohon maaf karena mungkin limited experience di sisi game development and soal entrepreneurship. Tapi feel free if you wanna ask some questions or advices untuk teman-teman yang mungkin punya bisnis atau berminat punya gaming business in the future. Itu sih Mbak Bila. Ya, mungkin saya kembalikan ke Mbak Bila. Baik, terima kasih Pak. Kembali lagi sama Bila. Teman-teman, aku izin menjelaskan singkat tentang mini assignment atau PR kecil kita yang seperti biasanya untuk teman-teman sekalian. Jadi, teman-teman boleh menjawab bagaimana sih latar belakang pendidikan teman-teman yang beda-beda ini nih. Dan insight yang didapat melalui sesi perkuliahan ini bisa membantu teman-teman semua untuk meniti karir di industri ini. Nah, dengan kurang lebih 150 kata dan dikumpulkan melalui Learning Management System-nya GIK. Nah, akan ada pengurangan poin kalau misalnya telat, jadi hati-hati ya. Nah, terima kasih sebanyak-banyaknya Bila dan tim GIK ucapkan kepada Pak Resya, Pak, atas ilmunya. Walaupun sedang sakit, tapi berkenan ngenalin kita semua sama personal journey, dunia game publishing. Bahkan sekarang kita juga udah di-equip nih sama ilmu strategic planning dan langsung mempraktekkannya di workshop. Bila dan pastinya ngewakilin teman-teman semua di sini juga belajar banyak banget, dan yakin teman-teman di sini nih, apalagi yang gamers, pada pengen join Riot Games. Bisa main terus dan apalagi ada paid time off ya tadi. Nah, tapi sebelum kita menutup acara nih, kita foto bareng dulu kali ya, Pak ya, sama teman-teman di sini. Baik, teman-teman, ayo yuk kita pada on cam dulu, yang tadi tengah-tengah sempat off cam, on cam dulu nih biar aku bisa foto teman-teman semua. Mungkin izin untuk stop share screen ya, Pak ya? Biar kita terlihat teman-temannya. Ayo teman-teman, pada on cam ya, kita foto dulu nih seperti biasa. Nah, seperti biasa juga kita screenshot fotonya bakal di-share di Instagram, di Instastory kita. Jadi jangan lupa follow Instagram gik.ugm. Dan sambil aku nunggu nih teman-teman untuk open cam, aku juga mau ngingetin kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa dijawab di sesi ini, boleh langsung di-drop di Google Form yang sudah kita sediakan ya, Google Form question pool. Nanti jawabannya akan kita share juga melalui IG kita. Jadi jangan lupa diingat untuk nge-follow IG gik.ugm. Nah, ayo teman-teman nih, sisanya gimana nih? Mana pada mau on cam nggak biar aku bisa foto nih? Ayo aku tungguin ya 10 detik lagi. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Aku kasih aba-aba 1, 2, 3 ya. 1. Pada senyum ya semuanya. Nah, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman semua. Nah, setelah foto tadi untuk Pak Resya, pasti penuh jadwalnya dan banyak kesibukan. Bila persilakan untuk meninggalkan Zoom meeting ini, Pak. Terima kasih banyak sekali lagi insight-nya. Have a good afternoon, Pak. Atas waktunya, mohon maaf kalau tadi saya agak batuk-batuk ya teman-teman. Semoga materinya sampai. Tapi thank you. Thank you, Pak. Nah, aku juga mau berterima kasih untuk teman-teman yang udah join di sesi kali ini. Semoga menyenangkan dan pastinya banyak ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan ya. Bila dan segenap tim GIK minta maaf dengan sangat kalau ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang mengenakan hati selama perkuliahan berlangsung. Untuk teman-teman, sebagai penutup kita masuk ke sesi presensi seperti biasanya. Kepada Mas Sigit, dipersilahkan Mas untuk share screen QR code. Nah, Bila berterima kasih banyak sekali lagi ke teman-teman semua. Bila sebagai fasilitator hari ini pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.